Itu jawabannya. Kita tidak melihat siapa lemah dan siapa yang kuat, tetapi kalau ada bukti permulaan yang cukup, dia harus diamankan. Tapi kalau nanti dalam proses penyelidikan dan penyidikan tidak ada bukti, wajib dilepas. Saya kira seperti itu jawabannya. Ya, betul. Yang lain? Mana Pak? Ya, siapa? Hilman Pak. Hilman, nomor 1248 Pak. 1248. Ya, apa dong? Ditanyakan. Iya Pak. Ana ingin bertanya tentang itu Pak. Apa beda advokat sama notaris itu Pak? Soalnya saya pernah dengar notaris. Apakah notaris ini ada sama notaris? Itu aja. Iya Pak, itu aja Pak. Itu aja. Ada yang bisa jawab? Ayo silakan. Siapa yang jawab? Boleh buka Google. Saya Pak. Ya, siapa namanya? Saya jawab Pak. Siapa? Siapa? Siapa Aki? Itu lagi Pak. Ya. Siapa? Anugrah. Siapa? Anugrah Prasasti. Nomornya 1119. 1119. Ya, apa bedanya advokat dengan notaris? Ini ya Pak, sebatas pengetahuan Pak ya. Ya. Kalau advokat itu apa? Yang menegakkan hukum. Apa yang membela apa? Yang membela misalnya yang terdakwa ya, seperti pengacara ya. Adapun notaris itu yang biasa mengurus kalau misalnya ada mau bikin surat-surat segala macam dan yang lain, itu notaris. Ya, itu pengetahuan saya Pak. Oh, jadi advokat itu yang membela, ya kan? Bantuan hukum, kuasa hukum, itu kan mendapatkan kuasa, mendampingi, membela, melakukan tindakan hukum, kira-kira itu ya, untuk kepentingan hukum ya terhadap kliennya. Terus kalau notaris yang berhubungan dengan surat-surat tanah, ada yang bisa melengkapi nggak? Saya Pak. Notaris PPKT. 1138. Apa namanya? Ahnaf Pak. 1138. Ahnaf 1110 Pak. Nawaf Pak. Fikri Noval Pak. Nomornya 138. 1138. Noval. Fikri Noval, ya Pak. Ya, Notaris. 1138 dulu. Ya, apa jawabannya? Notaris itu Pak pencegah terjadinya masalah, sedangkan advokat itu penyelesaian masalah Pak. Oh. Berpihak gitu Pak. Berpihak ke masalah itu. Jadi kalau notaris itu Pak, notaris apa? Notaris pencegah terjadinya permasalahan. Oh, mencegah. Ya Pak. Bukan itu. Tapi nggak apa-apa. Ya, yang penting berpendapat berani. Orang hukum harus berani meskipun jangan takut salah. Nawaf Pak. Nawaf Pak 1176. Nawaf 1176. 1176. Ya, lanjut. Kalau advokat itu Pak lebih ke politik, jadi membela salah satu pihak. Ya. Terus? Kalau notaris itu tadi tidak ada maksudnya nggak ada sifat politik, semua sama. Oh, oke. Cukup ya? Cukup. Kan sudah tiga yang berpendapat. Jadi nanti ada pertanyaan berikutnya. Yang penting Ana jawab dulu. Sebentar, Ana akan telepon. Pak, sebentar lagi ngajar, Pak. 15 menit lagi selesai, Pak. Jadi, kira-kira seperti itu. Ini sudah ada tiga yang berpendapat dari pertanyaan Akhi Hilman terkait dengan masalah apa perbedaan advokat dan notaris. Akhi, antum semua calon pendekar hukum. Kalau kita bicara ada pertanyaan seperti itu, yang pertama yang dijawab adalah dasar hukum. Dasar hukum dulu. Makanya kita biasakan dasar hukum. Tapi nggak ada masalah berpendapat. Kalau berpendapat terkait dengan masalah bagaimana tindakan seorang advokat biasanya seperti ini, notaris seperti ini, nggak ada masalah, tafadhol, nggak ada salahnya. Inilah orang hukum. Tapi kalau yang benar adalah, kalau jawabannya adalah
Yang pertama ini terkait apa sih Pak? Terkait dengan masalah advokat. Advokat itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat adalah ini. Nah, gitu. Ya. Adalah ini. Itu kira-kira ini. Bentar. Bu, bentar Bu. Salam Bu, lagi ngajar Bu, 15 menit lagi selesai Bu. Bentar. Ya, jadi itu. Jadi advokat adalah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Definisinya adalah ini, berprofesi memberi jasa hukum dalam maupun di luar pengadilan sebelum terjadinya tindak pidana atau setelah terjadinya tindak pidana, ya mendampingi kliennya baik yang salah atau yang benar. Nah, kan gitu kan. Kalau notaris adalah terkait dengan Undang-Undang 30 tahun 2004. Ya kan? Bagaimana itu ada diubah dari Undang-Undang tahun 2014, tahun nomor 2 tahun 2014, yaitu yang berwenang membuat akte tanah, akte autentik. Untuk membuat akte autentik dan dimiliki kewenangannya hanya dalam undang-undang. Dia berkaitan dengan masalah tanah. Kalau kita bicara akte autentik, tapi belum tentu tadi biasanya tanah, notaris. Membuat akte autentik. Ya, jadi itu kalau kita terkait dengan masalah bagaimana perbedaan itu. Tapi nggak ada masalah. Yang penting pertanyaan berani menjawab, pendekar hukum harus maju tak gentar, membela yang benar. Bayar. Pertanyaan berikutnya, Pak. Ya, silakan. Satu lagi berikutnya, Pak. pertanyaannya. 1105, Saya, Pak. Ahnaf 1118, Pak. Ahnaf Satu 1110. Ya, silakan. Apa Andi pertanyaannya? Saputra, Pak. Andi Saputra Lubis, Pak. Andi Saputra, ya, silakan. Saya mau menanya, Pak, mengenai standar dalam penegak hukum, standar nilai atau kadar sehingga hukum itu bisa diproses, Pak. Oke. Standar sudah cukup. Belum, Pak. Contohnya misalnya, Pak, dalam penganiayaan. Penganiayaan kadar seperti apa yang sampai dia itu bisa dilanjutkan proses hukumnya. Dan juga misalnya korupsi atau penggelapan uang, ada kadar minimal standar baru sampai bisa diproses hukum, Pak. Dan hukuman yang diterima, Kak, sering juga di Indonesia kan berbeda, Pak. Misalnya korupsi, dia korupsi sampai berapa miliar, cuman berapa tahun penjara. Tapi ternyata ada maling-maling yang mungkin hanya nilainya seberapa, tapi masa tahanannya lebih lama daripada korupsi yang bermiliar-miliar yang terjadi di Indonesia, Pak. Ya gitu, Pak. Cukup, Pak. Oke. Pertanyaannya bagus. 1118 Andi Saputra. Ada yang bisa menjawab? Tiga berpendapat. Saya jawab, Pak. Aditya, Pak. Berapa? Angkanya aja sebutkan. 1099. 1099. Ya, silakan. Bisa diproses hukum dengan adanya alat bukti, Pak. Standarnya adalah alat bukti. Oke. Terus? Cukup. Ya, jadi kalau terpenuhi alat buktinya, maka bisa diproses. Ya, alat bukti bisa diproses. Cukup. Oke, Pak, cukup. Cukup. Oke, yang lain. Buat lagi. Saya, Pak. Nomor 1190. 1190. Ya. Silakan, Akhi. Dinilai dari kebesaran ruginya, Pak. Dilihat dari kebesaran ruginya. Itu kalau penggelapan korupsi. Ya, ini kan standar penegakan hukum. Ada aniaya, bisa diproses hukum. Sedangkan penggelapan korupsi, maling kecil diproses, yang korupsi gede, vonisnya cuma sekian tahun. Ya, pendapat antum gimana? Berarti dengan tingkat keparahannya, Pak. Tingkat parahnya dia gitu kan. Kalau aniaya ya, itu aniaya ya. Iya, Pak. Ya, aniaya. Cukup, Pak. Satu lagi, Pak. Ya, yang satu lagi. Atau dua lah. 1166, Pak. Hasim, 1166. 1105, Pak. 1166, ya, silakan. Adanya laporan, Pak. Adanya harus diproses, harus adanya laporan. Iya. Lanjut. Udah itu aja, Pak. Udah itu aja. Ya, satu lagi.
11.05, Pak. 11.05. Ya, apa? Jawaban saya adalah pertanyaannya Pak ya. Kapan kadar hukum yang menjadikan sebuah hukum itu bisa dibawa ya? Ya. Yaitu tergantung bisa diproses. Selagi itu sudah termasuk pelanggaran dan itu sebuah pelanggaran yang tercatat dalam hukum, itu sudah bisa dibawa ke ranah hukum, Pak. Misalnya kasus pencemaran nama baik, itu kan nggak bisa dikadar, Pak. Seberapa tercemarkah namanya ataukah pengkaderan itu nggak bisa di sana. Tapi ketika terjadi kasus ini salah satu contoh, Pak ya, pencemaran nama baik. Selagi ini udah ada di hukum tentang pencemaran nama baik, itu sebuah permasalahan, maka ini udah bisa diangkat ke ranah hukum, Pak. Apalagi permasalahannya berkaitan dengan keuangan atau permasalahan kekerasan rumah tangga yang bisa materinya itu bisa dinilai. Nah, gitu, Pak. Oke, Thoyib. Cukup, Mbah? Cukup, Pak. Cukup. Ada yang berpendapat satu lagi atau jawab nih? Jawab aja, Pak. Jawab. Ya. Jadi ini sudah 17.24. Jadi 17.30 nanti kita selesai. Kita lanjutkan. Ana jawab sekitar 6 atau 7 menit lagi. Jadi begini, Akhi. Calon pendekar hukum semua. Gitu ya. Jadi tadi ada Akhi Andi Saputra 1118, dia mau membuat suatu pertanyaan. Pertanyaannya adalah standar penegakan hukum. Ya kan, standar ada kasus penganiayaan. Sejauh mana kasus penganiayaan itu bisa diproses? Nah, jawab dulu yang ini. Baru nanti terkait dengan penggelapan, ada korupsi, ada maling 362, 363. Ada di sini tadi yang terakhir terkait dengan kasus 335, perbuatan tidak menyenangkan. Ana jawab yang pertama. Terkait dengan masalah kasus penganiayaan, bisa diproses atau tidak? Itu tadi sudah dijawab oleh Akhi 1099. Dasar hukumnya adalah alat bukti. Begitu. Kalau kita bicara alat bukti mengacu kepada 5. Atau 184 hukum acara pidana. Ada saksi, ya kan? Ada surat. Ya, tetapi ingat ya, kalau ada hukum itu jangan langsung 5 alat bukti itu harus mencakup semua. Tapi pasal 183 minimal 2 alat bukti yang sah. Kalau minimal 2 alat bukti, kalau penganiayaan kan tidak perlu surat-surat. Kalau penganiayaan saksi dan hasil visum. Itu kira-kira ini. Ya kan, hasil visum itu masuklah keterangan ahli atau bukti petunjuk masuknya di situ juga. Ada keterangan ahlinya masuk juga. Kalau ada keterangan dokter. Aniaya bisa diproses hukum. Meskipun dia masuk kasus kategori 352. Contoh 352 penganiayaan ringan. Kita dipukul pakai tangan kosong. Atau ini merempul, merempul. Apa bahasa Indonesianya merempul itu apa ya? Itu kalau kita ditonjok apa? Benjol. Benjol, nah itulah. Kita benjol. Tidak menghalangi dia suatu pekerjaan. Berbeda aniaya dengan apa ini? Pisau. Tancap. Nah, dia langsung masuk rumah sakit. Berarti antara yang benjol tadi dengan yang ditusuk tadi kan beda. 352 maksudnya aniaya ringan dan aniaya berat. Semua bisa diproses. Yang penting ada saksi dan ada bukti petunjuk dan ada hasil visum dokter. Kategorinya ringan dan berat adalah hasil visum dokter. Itu standarisasi bisa diproses dengan hukum. Terus bagaimana dengan masalah penggelapan dan korupsi? Ingat, ini tidak dijelaskan. Kalau kita melakukan suatu penggelapan, apakah individu yang dirugikan adalah individu, yang melakukan adalah individu? Di situ kalau memang katakanlah ada laporan polisi bisa diproses sampai ke depan pengadilan kalau tidak selesai kedua belah pihak. Kalau kedua belah pihak selesai, itu bisa dihentikan penyidikannya dan jurisprudensi kita mengacu kepada restoratif justice, kedua belah pihak selesai. Itu kira-kira kalau terkait dengan masalah penggelapan. Kedua belah pihak damai, si A dengan si B, kita sudah damai, gitu kira-kira. Tapi kalau sudah tingkat ke penuntutan, terus dia damai, ya nggak iso, itu kita lanjut. Karena sudah ada penuntutan mau dihadapkan ke sidang pengadilan.
Makanya kalau ada damai masih di tingkat proses penyidikan. Itu kira-kira ini. Ya. Dikaitkan dengan korupsi, Pak. Ini ada korupsi. Dan pertanyaannya banyak ini masalahnya tadi Akhi Andi ini. Bagaimana dengan korupsi, Pak? Ana sudah jelaskan di awal tadi. Ya, silakan nanti buka-buka lagi, bisa kita untuk diskusikan lagi. Karena ada merugikan keuangan negara, perekonomian negara, keuangan negara, duit negara yang dirampok. Meskipun dia mengembalikan, melakukan rampok uang negara 2 miliar. Udah tak kembalikan, Pak. 3 miliar lah. Yang penting saya nggak bisa. Tetap langsung diproses. Tapi mengacu kepada bukti permulaan yang cukup. Minimal 2 alat bukti. Ya, apa yang disampaikan oleh Akhi tadi yang 1099 menyampaikan bisa Pak diproses. Yang penting alat buktinya cukup. Nah, itu kira-kira ya korupsi. Terus bagaimana Pak korelasi dengan maling? Kadang-kadang dia rakyat lemah, dia maling aja hukum Pak dia Pak. Nah, ini akhir. Ingat, begini jawabannya ini bukan penegakan hukum itu. Kalau ada orang susah yang mencuri, katakanlah yang dicuri adalah sepeda ontel, itu kan yang apa itu. Tapi yang memiliki sepeda ontel ini lapor, yang minta si pencurinya dihukum tuntas. Gitu, ini masalahnya. Kalau tidak dihukum, dia akan protes kemana-mana. Dia minta penegakan hukum dengan ini. Kadang-kadang di situ, makanya di sini ada peran Polri. Luar daripada dia ini tegakkan hukum dengan hati nurani. Dia menyampaikan kepada pelapor, menyampaikan kepada korban, Pak, ini yang nyuri wong susah. Ya kan, orang susah dia terpaksa begini meskipun kalau di negara sana di Arab Saudi dipotong tangannya, betul nggak kira-kira ini? Betul ya, potong tangannya ini. Makanya ada tegakkan hukum dengan hati nurani. Kalau misalkan si pemilik sepeda ini bilang Pak proses sampai ke depan, proses. Memang secara aturan hukum seperti itu. Makanya di situ ada suatu polisi ini sebagai dia sebagai mendamaikan kedua belah pihak. Kalau perkara ini kerugiannya nggak sampai besar dan dia katakanlah ini orang susah, dia nyolong susu di supermarket untuk anaknya, kan sering seperti itu. Gitu, si pemilik supermarket Pak proses ini Pak, kalau nggak begini nanti maling banyak. Setelah diproses disampaikan orang susah, anaknya juga bulan nggak minum susu apa segala macam, itu nanti. Tapi kan tetap ada yang namanya restoratif justice. Pelapor dan terlapor dia saling damai, termasuk meskipun mediatornya adalah penyidik. Itu kira-kira ya. Terus tadi 1190 menyampaikan keterlaluan Pak. Keparahan, tingkat parah. Ya, parah, semua parah. Namanya maling, namanya ini dia melakukan kejahatan ya parah. Tingkat keparahan semua parah. Aniaya kalau parah itu tadi ada kategori berat dan ringan. 352 ringan, 351 berat. Ya, rasanya adalah itu akhir. Jangan kita bicara parah, semua adalah parah. 116 menyampaikan adanya laporan. Betul. Ya, tetapi kalau misalkan ada itu tadi yang sudah kita sampaikan, korban melaporkan adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan harus diproses. Ya, ini yang terakhir yang menarik adalah 1105 tadi menyampaikan ada Pak pelanggaran di dalam hukum itu semua bisa diproses. Contohnya ada pasal perbuatan tidak menyenangkan. Ini penting ini kadang-kadang pasal ini dianggapnya adalah pasal tong sampah. Coba dilihat pasal 335 KUHP. Ya, jangan kalau kita bicara seperti si B. Mohon maaf ini Ana bicara agak jorok sedikit ya karena hukum memang contohnya seperti itu. Ya, bicara kepada si B, dasar lo, mohon maaf ya kebun binatang, monyet lo, nggak senang si B. Dikatakan dia sebagai monyet, sebagai kucing, hewan, nggak senang. Apakah itu masuk perbuatan tidak menyenangkan? Tidak. Kalau orang seperti itu, wah bisa penuh ini penjara kan gitu kira-kira ini.
Kasus 335, perbuatan tidak menyenangkan itu harus disertai dengan ancaman kekerasan. Disertai dengan ancaman kekerasan. Yang bisa masuk, seperti contoh misalkan, antum kalau nggak bayar hutang, antum tak tusuk. Nah, dia sudah menggunakan alat meskipun belum ditusuk, itu baru masuk pasal perbuatan tidak menyenangkan. Perbuatan tidak menyenangkan yang lain seperti Undang-Undang ITE, dia sebarkan konten lewat media sosial bisa, ya, tetapi nanti dilapis dengan pasal 335 KUHP dan Undang-Undang ITE. Kira-kira seperti itu, Akhi, ya. Ini sudah 17.33. Kebetulan Ana juga mau ada diskusi lagi yang di kantor ini tadi sudah ditelepon beberapa kali. Kita maraton tadi dari mulai jam 16. Tidak ada jeda istirahat. Insya Allah ini berkah. Cukup ya, ini ketua kelas mana nih? Coba bersuara dulu nih. Halo, tes. Ketua kelas? Iya. Cukup ya? Cukup. Baik. Siap ya, nanti kita lanjutkan lagi. Kapan? Nanti tolong nanti ketua kelas memberitahukan anak untuk pekan depan. Kita lanjutkan berikutnya. Cukup ya? Cukup, Pak. Cukup ya. Cukup, Pak, cukup. Ya, alhamdulillah. Pak. Ya, insya Allah lah. Ya, alhamdulillah. Sore ini kita bisa bertatap muka meskipun kita lewat Zoom meeting. Kita tutup kuliah sore ini, diskusi sore ini dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.